Semuanya, kali ini kita akan membahas dinamika partikel dari kelompok 5. Nama saya Farah Koldia Adika dengan NIM 250523600577 dari offering B3 kelompok 5. Yang pertama, kita akan membahas pengantaran dinamika partikel. Apa sih dinamika partikel itu? Dalam ilmu mekanika klasik, salah satu cabang yang sangat penting adalah dinamika. Dinamika mempelajari gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya. Berbeda dengan kinematika yang hanya membahas gerak tanpa memperhatikan penyebabnya. Dinamika meninjau mengapa benda bisa bergerak atau berubah geraknya. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara sistematis oleh ilmuwan besar Isaac Newton melalui 3 hukum gerak yang terkenal sebagai hukum Newton tentang gerak. Dalam materi ini kita akan membahas fokus pada 2 hukum saja, yaitu hukum Newton 1 dan hukum Newton 3. Hukum Newton ini sangat penting dalam analisis dinamika partikel, termasuk dalam berbagai aplikasi teknik sipil seperti struktur bangunan, jembatan, kendaraan konstruksi, dan interaksi gaya pada tanah secara struktur. Konsep partikel dalam mekanika. Sebelum membahas hukum Newton, kita perlu memahami konsep partikel. Dalam mekanika, partikel adalah benda yang ukurannya dianggap sangat kecil sehingga bentuk dan dimensinya diabaikan, hanya memiliki massa serta posisi. Contoh pendekatan partikel dalam teknik sipil adalah titik sambung pada rangka jembatan, beban kendaraan pada jembatan, beban titik pada struktur. Pendekatan ini memudahkan analisis karena kita hanya memperhatikan gaya yang bekerja pada satu titik massa. Kita masuk ke hukum Newton pertama atau hukum inersia. Hukum Newton pertama menyatakan suatu benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya resultan yang bekerja padanya. Secara matematis dapat ditulis dengan sigma F sama dengan 0. Artinya, jika resultan gaya sama dengan 0, maka percepatannya juga 0. Sehingga benda bisa tetap diam dan bergerak dengan kecepatan konstan. Konsep inersia, hukum ini sering disebut hukum inersia. Inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan geraknya. Semakin besar massa benda, semakin besar pula inersianya. Contoh sederhana adalah buku di meja akan tetap diam jika tidak didorong. Contoh yang kedua, mobil yang melaju akan tetap bergerak jika tidak direm. Penerapan hukum Newton 1 dalam teknik sipil. Hukum Newton ini digunakan pada analisis keseimbangan struktur. Contoh, analisis rangka batang, analisis balok, analisis gaya pada jembatan. Struktur dikatakan stabil jika sigma F sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Artinya, semua gaya yang bekerja pada struktur saling menyeimbangkan. Jika tidak seimbang, struktur bisa bergeser, retak, bahkan runtuh. Kita masuk hukum Newton ketiga atau aksi-reaksi. Hukum Newton ketiga menyatakan untuk setiap aksi selalu terdapat reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Secara konsep yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Artinya, besar gaya yang sama, tapi arahnya berlawanan dan bekerja pada dua benda yang berbeda. Contoh sederhananya, ketika seorang mendorong tembok, yaitu dia akan tangan memberikan gaya ke tembok, tembok memberikan gaya balik ke tangan. Inilah pasangan reaksi dan aksi dan reaksi. Penerapan hukum Newton 3 dalam teknik sipil adalah interaksi struktur dengan tanah, gaya antara elemen struktur, reaksi tumpuan pada struktur. Contohnya pada jembatan. Yang pertama, kendaraan memberikan gaya ke jembatan. Yang kedua, jembatan memberikan gaya reaksi ke kendaraan. Contoh yang kedua, pada pondasi. Yang pertama, bangunan menekan tanah. Yang kedua, tanah memberikan gaya reaksi ke bangunan. Reaksi tanah inilah yang menahan bangunan agar tidak tenggelam.
Kita masuk ke contoh soal 1. Analisis beban pada balok. Soalnya, sebuah balok horizontal pada konstruksi gedung menahan beban 1000 Newton dari sebuah mesin konstruksi yang diletakkan di atasnya. Balok tersebut ditopang oleh dua tumpuan sehingga dalam kondisi setimbang. Yang ditanyakan adalah berapa besar gaya reaksi total yang diberikan oleh tumpuan terhadap balok. Kita masuk ke penyelesaiannya. Diketahui beban mesin W sama dengan 1000 Newton. Menurut hukum Newton pertama, jika balok dalam keadaan setimbang, maka sigma F sama dengan 0. Gaya yang bekerja adalah beban mesin ke bawah sama dengan 1000 Newton. Yang kedua, reaksi tumpuan ke atas sama dengan R. Sehingga R min 1000 sama dengan 0, R sama dengan 1000 Newton. Interpretasi teknik sipil ini berarti total reaksi yang diberikan tumpuan harus 1000 Newton untuk menahan beban tersebut. Jika memiliki dua tumpuan simetris, maka R sama dengan R2 sama dengan 500 Newton. Contoh soal kedua adalah interaksi pondasi dan tanah. Pertanyaannya, sebuah pondasi bangunan menekan tanah dengan gaya 50 kN akibat berat struktur di atasnya. Dinyatakan berat besar yang diberikan tanah terhadap pondasi. Penyelesaiannya adalah menurut hukum Newton ketiga sama dengan F aksi sama dengan F reaksi. Bangunan memberikan gaya ke tanah sebesar 50 kN sama halnya dengan maka tanah memberikan gaya reaksi 50 kN, namun arahnya berlawanan. Interpretasi teknik sipil artinya yang pertama adalah bangunan menekan tanah 50 kN ke bawah dan tanah menahan bangunan 50 kN ke atas. Jika tanah tidak mampu memberikan reaksi sebesar itu, maka akan terjadi yang pertama adalah penurunan tanah, yang kedua ada statement, yang ketiga bahkan kegagalan pondasi. Pentingnya hukum Newton dalam teknik sipil. Konsep hukum Newton tentang gerak menjadi dasar hampir seluruh analisis dalam teknik sipil. Seperti yang pertama, analisis struktur digunakan untuk menghitung gaya dalam balok, gaya pada kolom, gaya pada rangka. Yang kedua, desain jembatan. Perhitungan gaya kendaraan terhadap struktur jembatan menggunakan prinsip yaitu kesetimbangan gaya, aksi, dan reaksi. Yang ketiga, analisis pondasi. Perancangan pondasi harus memastikan bahwa gaya reaksi tanah harus lebih besar dari bangunan. Yang keempat adalah analisis stabil struktur. Struktur harus memenuhi sigma F sama dengan 0 agar tidak terjadi pergeseran, guling, bahkan runtuh. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah yang pertama, hukum Newton pertama menjelaskan bahwa benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya resultan yang bekerja. Yang kedua, hukum ini menjadi dasar analisis keseimbangan struktur dalam teknik sipil. Yang ketiga, hukum Newton ketiga menjelaskan hubungan aksi dan reaksi antara dua benda yang saling berinteraksi. Yang keempat, dalam teknik sipil, hukum ini digunakan pada analisis yaitu yang pertama, reaksi tumpuan, yang kedua, interaksi struktur dengan tanah, yang ketiga, gaya pada elemen struktur. Dengan memahami kedua hukum ini, seorang insinyur teknik sipil dapat merancang struktur yang aman, stabil, dan mampu menahan beban yang bekerja.
Sekian untuk pembahasan dinamika partikel dengan hukum Newton 1 dan 3. Dari saya, Farah Claudia Adika, sekian dan terima kasih.